Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa PAP, kembali lagi dengan saya Mona di podcast kali ini yang tentunya akan menemani teman-teman semuanya. Nah, kira-kira tema hari ini tuh apa ya? Pastinya dengan bintang tamu yang sangat menarik dan spesial. Kali ini kita akan sharing bersama alumni PAP yaitu Mbak Hana tentang kuliah langsung kerja. Nah, karena yang saya tahu Mbak Hana ini cukup luar biasa sekali. Setelah lulus itu langsung mendapatkan pekerjaan. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Hana, bagaimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana nih sama teman-teman di Madistra lainnya? Ya, baik Mbak, baik. Cuman ya di rumah aja kalau masih pandemi ini. Ya Oke, masih sebelum virtual masuk, ya. ya, belum masuk ini kegiatan Mbak Hana pada saat pandemi ini gimana? Ada kesibukan baru atau kesehariannya gimana? Oke, kalau selama pandemi ini mungkin karena kantorku di bidang media dan yayasan ya, merangkap dua seperti itu, jadinya kita malah banyak banget aktivitas di luar malah gitu. Jadinya kita setiap minggu tuh harus selalu swab antigen terus. Kemudian kita juga awal-awal vaksin duluan gitu, dan prokesnya benar-benar harus ketat banget sih gitu. Karena kan kita yayasan juga menolong orang gitu. Jadinya harus tetap aktivitas gitu. Kalau misalkan kita nggak aktivitas, siapa yang akan menolong teman-teman Vaskes gitu? Siapa yang akan menolong masyarakat kurang mampu di Jabodetabek gitu? Jadi malah sibuk ya Kak ya kalau Iya, masa pandemi ini. sangat sibuk gitu. Cuman kalau kita itu karena kita ada tim, jadi kita gantian gitu. Jadi mungkin misalkan ada tim satu yang berangkat, berarti tim yang lainnya WFH gitu. Jadi mengurangi kerumunan aja sih di sana. Ya, ya. Oke, kan ini biar audiens tahu nih lebih lanjut tentang Mbak Hana. Mbak Hana bisa memperkenalkan diri, namanya, terus alumni tahun berapa, dulu waktu PAP itu organisasinya apa aja yang diikuti dan bekerja di mana gitu. Oke, boleh. Oke, halo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Putri Ramadanti. Saya merupakan lulusan PAP tahun 2020 kemarin, sarjana COVID nih. Iya. Jadi berarti baru lulus ya, Mbak ya? baru banget. Jadi saat yang lain tuh sidang, terus wisuda bisa foto di rektorat, kita fotonya virtual dari laptop aja gitu. Jadi kayak kurang merasakan feel-nya kelulusan gitu. Dan belum sempat ke Solo lagi kan, jadinya aduh kurang banget nih foto di rektorat tuh masih kurang banget. Kalau untuk selama kuliah, jujur organisasinya cuman marching band aja sih kalau waktu dulu itu. Cuman saya itu banyak berinteraksi dengan anak-anak fakultas lain gitu. Jadi walaupun tidak masuk ke organisasi gitu, tapi kita ada perkumpulan gitu. Di Jakarta kan ada juga tuh perkumpulan anak Jakarta di UNS namanya Jali-Jali. Nah ya awalnya dari situ gitu, bisa ketemu banyak orang gitu kan. Terus akhirnya kita jadi kenal terus jadi ada obrolan lebih gitu. Terus kadang tuh suka kayak diajakin gitu, ini ada acara di sini, kamu mau ikut nggak? Kayak gitu. Jadi lebih ke organisasi di luar sih, jujur ya. Jadi banyak relasi di luar gitu ya Mbak ya. Benar banget. Jadi dulu itu selama kuliah tuh aku aktifnya juga bukan malah di UNS-nya gitu, malah di organisasi luar gitu. Ya. Jadinya tuh aku sering banget hampir bolak-balik Jakarta karena dulu itu aku ikut IO, event organizer gitu. Jadi karena kan dulu tuh aku ikut seleksi Himadistra juga, kebetulan gak keterima tuh. Dulu ikut seleksi gak keterima. Iya, aku ikut 2 kali, terus gak keterima gitu kan. Ya aku gak ngerti sih mungkin angkatan atas gimana gitu kan ya. Iya mungkin. Mungkin aku kurang kali ya kualifikasinya gitu menurut mereka gitu. Jadinya kayak gimana caranya biar aku tuh bisa tetap aktif gitu di kampus walaupun nggak keterima Himadistra. Ya, walaupun nggak keterima di Himadistra gitu kan. Ya udah sampai akhirnya ikut organisasi di luar. Pokoknya gimana caranya tuh biar kita tuh bisa aktif dan bisa ketemu orang banyak gitu. Bisa ketemu orang baru dan kita belajar budaya dan mendapatkan informasi baru lagi gitu. Apalagi kan aku anak ngerantau gitu kan. Jadi kayak masa mau mahasiswa kupu-kupu aja sih? Iya, gitu. Masa pasif gitu ya Mbak ya. Benar banget. Terus kalau misalkan untuk pekerjaan sekarang, ini jujur aku agak bingung ya.
Jadi tuh sebelumnya awal aku ngelamar itu aku di Trans TV aku ngelamar sebagai seorang kreatif. Dulu aku ngelamarnya sebagai seorang kreatif sama personal assistant. Kalau personal assistant tuh lebih ngebantuin produser gitu, sedangkan kalau kreatif itu biasanya ya kamu tau lah kalau misalkan di TV-TV gitu kan ya suka ada kreatif-kreatif yang ikut diajak ke saat shoot gitu kan. Dulu tuh ngelamar itu gitu. Sampai akhirnya dipanggil gitu. Oke, dipanggil dan akhirnya menjalankan rekrutmennya kayak gimana. Pokoknya mengikuti terus tuh dari HRD, psikotes, kemudian usernya gitu. Dan itu tuh tesnya tuh bener-bener yang kadang tuh di luar nalar gitu ya. Maksudnya kenapa di luar nalar tuh kadang nggak agak kurang make sense sama rekrut sama kualifikasinya, tapi itu sebenarnya itu mengetes kita gimana cara kita tuh berkomunikasi dengan baik gitu sebenarnya gitu. Jadi awalnya bingung kan, kok ngapain kita harus ngelakuin kayak gini gitu. Oh, tapi ternyata kita tuh dites soal communication-nya kayak gitu. Jadi awalnya tuh itu gitu kan. Sampai akhirnya aku keterima, aku ada di tim PR-nya Trans TV, Public Relation-nya Trans TV, tapi waktu itu jadi Ibu CT dan Bapak CT itu punya yayasan namanya CT Arsa Foundation yang kebetulan bagian sekrenya itu kosong gitu. Jadinya aku yang background pendidikannya kebetulan administrasi perkantoran, kemudian aku ada sertifikasi. Nah, ini sertifikasi berbayar ya, bukan sertifikasi tidak berbayar, maaf, tidak berbayar gitu. Bukan yang berbayar. Jadi kayak cuma dapat sertifikat gitu, tapi aku lampirin gitu di CV-nya itu gitu. Dan itu tentang kesekretariatan gitu dan make sense gitu antara CV dan kualifikasi aku, kemudian ada sertifikat itu sebagai nilai plus gitu. Yaudah akhirnya jadinya aku ditugaskan sebagai sekre di CT Arsa Foundation. Begitulah ceritanya kurang lebih gitu. Makanya kan kadang bingung kan ya, kok ini kok terus kok ini CT Arsa, ini maksudnya gimana gitu. Jadi mereka itu sama-sama ada di CT Corp gitu, di Trans TV jadi saling CT Arsa Foundation. Jadi Bapak Hairul Tanjung itu tuh punya corporate. Nah, guritanya tuh banyak. Salah satunya itu Trans TV dan CT Arsa Foundation. Cuman kalau CT Arsa Foundation itu dia bergerak di yayasannya. Kalau misalkan kalian mau tahu tuh, kalau misalkan perusahaan punya dana CSR, nah CSR-nya itu disalurin lewat CT Arsa Foundation, gitu. Oh, jadi itu ya Mbak. Jadi apa tadi daftar Trans TV? Jadi kayak saling berhubungan gitu ya? Iya benar banget. Dan kebetulan kayak ini sih kayak ternyata balik lagi ngerjain tugas-tugas administrasi lagi. Ternyata ilmunya kepake nih pas waktu kuliah kayak gitu. Padahal kan niatnya awalnya menjadi seorang kreatif gitu kan ya. Pengennya jadi seorang kreatif gitu, tapi ternyata malah ditariknya sebagai seorang sekretariat gitu. Jadi kayak alhamdulillah nih ilmu-ilmu yang udah didapat di kampus ternyata berguna lagi nih untuk di pekerjaan gitu. Malah alhamdulillah banget sih Mbak. Iya lumayan banget makanya. Terus terus kan pastinya kan dulu kan setelah lulus dari PAP ini kan punya impian nih ya. Nah awal impian Mbak Hana ini kerja pengennya tuh gimana? Impian masuk ke perusahaan saat ini? Iya, yang dulu waktu kuliah lulus awal banget gitu ya. Oke. Jadi ini ceritanya lucu sih. Jadi dulu awal aku masuk itu ngerasa salah jurusan gitu. Tapi aku mikir gitu, nggak ada yang namanya salah jurusan. Karena buat aku sampai di PAP ini, pasti ada perjuangan sebelumnya gitu kan. Pasti ada perjuangan. Karena dulu aku kepengen banget masuk PTN. Terserah deh jurusannya apa aja, yang penting masuk PTN gitu kan. Maksudnya kayak gitu. Tapi tuh kayak, aku mikir gitu, kalau misalkan aku ikut SBM lagi, aku menyia-nyiakan perjuanganku yang sebelumnya, menyia-nyiakan waktu juga gitu, menyia-nyiakan biaya juga dari orang tua, apalagi kan aku anak rantau gitu kan. Ya udah sampai akhirnya, ya udahlah terusin aja gitu, pasti nanti ada jalannya sendiri kok gitu. Lagian pasti ada pelajaran peminatan lainnya kan, nggak harus seputar pendidikan gitu. Dan aku mencari tahu itu terus gitu kan, mencari itu terus. Benar nggak sih kalau PAP itu hanya sekadar kebanyakan tuh pendidikan aja gitu, ada pelajaran peminatan lainnya yang sehingga bisa terhubung nih antara cita-cita aku nantinya gitu. Kalau di awal itu dulu tuh aku emang cita-cita banget ya, kayak iseng aja gitu ngomong
aduh pengen banget deh kerja di TV kayak keren gitu pakai seragam hitam terus ada tulisan transisi itu banget yang awal aku minatin itu sampai akhirnya magang Dudi ya. Waktu itu kan kita ada magang dunia usaha dan industri di semester 5 kalau nggak salah ya. Di semester 5 itu tuh aku magang di Bank Indonesia Solo. Nah, itu tiba-tiba cita-citaku berubah lagi tuh. Kayaknya seru nih kerja di bank gitu kan. Cuman kan bank sentral ya, bukan bank-bank yang lainnya gitu. Bank sentral kayak seru nih kerja di Bank Indonesia, apalagi penampilannya pada rapi, kemudian tuh elegan gitu. Iya, kayak wow banget gitu kan ya. Kayak wow banget, pengen banget gitu. Tapi sampai akhirnya setelah aku lulus dari magang situ, aku ngecek lagi nih, mereka kan suka ada, mereka kan kayak buka apa ya namanya ya, aku lupa. Jadi rekrutmen Bank Indonesia dan pas aku lihat jurusan-jurusannya ternyata PAP tuh nggak bisa masuk ke sana. Ya udah akhirnya aku kayak kayaknya tetap sama Trans TV aja deh gitu, mikirnya gitu. Cuman sekedar omong kosong doang sampai akhirnya kan ya udahlah gitu kan berjalannya waktu setelah aku lulus itu justru malah setelah lulus tuh aku nggak ada pikiran daftar ke situ awalnya nggak ada pikiran ke situ pas lulus itu karena emang nggak kepikiran sama mimpi aku yang waktu awal masuk gitu karena aku mikirnya aduh udah jurusan administrasi perkantoran kayak susah deh gitu kan. Sampai akhirnya salah jurusan iya sampai kayak gitu tapi sampai akhirnya tuh aku punya trik sendiri gitu waktu itu aku punya trik sendiri gimana sih caranya biar aku tuh bisa keterima nih di sini gitu. Sebelumnya tuh aku daftar ke banyak perusahaan juga dan sempat ada yang diterima cuman nggak aku ambil gitu ya balik lagi karena restu orang tua juga ya karena kan misalkan nggak disetujuin juga pasti kita ngejalaninnya pasti nggak enak gitu ditambah itu jauh banget gitu kan jauh banget dari rumah gitu. Jadi kayak, ayo udahlah nggak usah gitu kan. Siapa tahu ada rezeki lain, kira gitu. Yaudah kita nunggu aja tuh, nunggu sampai akhirnya 2 bulan nunggu, dipanggil lah aku sama Trans TV gitu. Jadi berawal dari ngomong kosong aja, nyeletuk aja gitu. Soalnya kadang kalau misalkan aku ngerasa tuh dari celetukan kita, dari omongan kita yang nggak kita sadar itu sebenarnya afirmasi positif yang kita buat. Sebenarnya tuh gitu. Makanya kayak jaga-jaga banget nih kalau Oke, terus dulu kan akhirnya kan diterima di Trans TV itu kan ya Mbak. Nah, pada saat mencari pekerjaan itulah problem apa sih yang Mbak Hana alami itu? Oke, mungkin kalau misalkan problem itu lebih ke kaget sih, karena kan kita merupakan fresh graduate ya, lulusan baru dan sampai akhirnya di Trans TV itu teman-teman kita tuh yang sudah berpengalaman semua gitu. Jadi jadi aku tuh masuk di saat orang-orang tuh maaf ya lagi pada di kayak di apa ya bahasanya dipecat gitu loh, bukan dipecat sih, kayak pengurangan karyawan gitu. Di saat lagi karena kan itu pas aku masuk itu COVID lagi tinggi-tingginya. Tinggi banget ya tahun 2020 itu awal tinggi. Tinggi banget, terus banyak banget pengurangan karyawan. Tapi di saat di momen itu aku malah masuk kerjaan gitu. Jadi justru teman-temanku di sana adalah teman-teman yang berpengalaman semua gitu ya. Awalnya kaget sih masalahnya gitu. Masalahnya lebih ke kaget karena pekerjaan yang diberikan tuh nggak cuma dikit gitu, tapi banyak banget ditambah tandem aku tuh cuma 15 hari sama seseorang yang mengisi jabatanku sebelumnya gitu, cuma 15 hari karena biasanya kalau tandem itu kan bisa sebulan sampai 3 bulan ya, ini aku cuma 15 hari gitu kan. Jadi gimana caranya aku bisa belajar sendiri dan menyesuaikan sendiri gitu. Itu sih masalah ya. Masalahnya itu, tapi lama-lama terbiasa sih karena ya itu tadi gitu, sesuai dengan background pendidikanku sekarang gitu, sesuai dengan lulusan sekarang. Jadi kayak ya udah terbiasa. Waktu ngebuat pembukuan gitu, dulu aku belajar nih akuntansi juga gitu di kampus. Sesuai ya gitu. Terus belajar soal mengarsip gitu. Kita juga di sana melakukan mengarsip gitu walaupun rame-rame gitu, walaupun bukan tugasku sendiri doang gitu kan. Tapi aku jadi paham, ternyata ada juga ya tugas mengarsip gitu. Terus cara kita berkomunikasi, terus aku juga kan menghandle telepon, terus menghandle klien yang mau janjian meeting dengan GM, OM kayak gitu sih. Itu benar-benar relate banget sih gitu akhirnya sama lulusanku gitu.
Oke, jadi ya tadi kaget ya Mbak awalnya ya, Mbak ya. Terus tapi akhirnya lama-lama terbiasa gitu kan. Terus sekarang nih sharing tentang pengalaman Mbak Hana nih tips nah agar setelah lulus kuliah tuh kita bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Oke. Gimana nih tips dari Mbak Hana? Kalau tips bingung juga nih, Iya, takutnya aku dibilangnya hoki nih. karena Oke. masing-masing ya Mbak ya gitu. Iya, iya. Sebenarnya gini, sebenarnya tingkatin banget pas waktu kalian masih kuliah sih, tingkatin banget gitu. Kayak selama kalian masih dikasih kesempatan buat kuliah, pelajari itu baik-baik. Aku tuh rasanya kalau misalkan masih dikasih waktu buat muter waktu, pengen kuliah lagi gitu, rasanya pengen manfaatin banget gitu. Karena dulu aku Iya, hampir kebanyakan main terus gitu pas udah semester akhir tuh karena kayak iya, udah ngerasa jenuh, capek kayak gitu. Apalagi pas lulus juga pas pandemi COVID kayak aduh iya. hopeless banget gitu kan. Tapi apa ya, pas waktu awal-awal semester tuh ya mencari gitu, walaupun kalian nggak diterima di organisasi kampus atau di organisasi prodi jurusan gitu, cobalah cari di organisasi luar lainnya gitu kan. Banyak banget gitu organisasi luar lain tuh sekarang tuh banyak banget gitu, mau di bidang apapun tuh ada gitu. Tinggal gimana cara kaliannya tuh aktif untuk mencarinya Iya. aja sih gitu. Jadi waktu pas aku lagi skripsian, itu kan sambil nunggu-nunggu waktu revisi dan segala macamnya itu, Hmm. aku tuh ikut-ikut pelatihan. Nah, Latihan. pelatihan itu yang sesuai dan relate gitu, yang dibutuhin untuk masa depan gitu lah. Hitungannya gitu, yang dibutuhin untuk karir gitu. Iya, iya. Uh, karena aku suka banget ke sekretariatan waktu itu, karena Budia tuh favorit aku banget waktu itu, Oh, kayak dia. role model aku banget gitu waktu di PAP gitu. Karena dia PA aku, terus dia tuh juga Hmm. uh, cara komunikasi dan penampilannya tuh baik banget, Iya, baik. Iya. kayak seakan tuh dia seorang sekretaris gitu waktu saat mengajar gitu ya. Beliau memposisikan dirinya tuh sebagai ini loh, seorang sekretaris yang baik tuh seperti ini Hmm. gitu. Jadi tuh aku kayak tertarik banget gitu kan, tertarik banget sampai akhirnya aku ngambil sertifikasi itu gitu. Walaupun gratis gitu, walaupun gratis, tapi aku mikirnya, oh ini berguna banget buat Iya, nilai plus CV. bermanfaat gitu. Buat nilai plus CV ku banget gitu kan. Ya udah aku Hmm. akhirnya ngambil itu, sama waktu itu aku ngambil pelatihan TOEFL. Karena kan TOEFL juga butuh kan Iya, ya. itu first sangat Nah, penting sih, Mbak. soalnya gini, percuma kalian ikut pelatihan bahasa Inggris biasa lainnya gitu, Iya. karena penentuan kalian itu, maksudnya kayak ambang batas kalian itu dinilai berhasil dalam berbahasa Inggris itu dari nilai TOEFL gitu kan. Makanya mending kalian ikut pelatihan TOEFL preparation Iya. sekalian aja gitu. Ya udah aku sih ikut 2 pelatihan itu aja sih selama selama nganggur gitu kan. Karena itu lumayan lama, 3 bulan kan. Iya, lumayan. 3 bulan. Kalau yang TOEFL aku berbayar sih di LIA situ, karena kan kita butuh sertifikatnya waktu itu. Iya. Jadinya ya udahlah, nggak apa-apa, berbayar sambil nunggu juga kan, belum dapat kerja, terus sambil revisi-revisi juga gitu. Belum wisuda juga waktu itu kan. Ya udah akhirnya uh, pas udah selesai pelatihan-pelatihan kayak gitu, awalnya tuh aku bikin CV tuh asal-asalan gitu, kayak yaudahlah yang penting masukin segala macam. Sampai akhirnya aku merasakan sakit hati banget. Jadi ini aku waktu itu daftar di perusahaan, sebenarnya dibilang BUMN juga bukan sih, kayak anak perusahaan BUMN gitu. Dan di situ aku berhasil sih sampai user waktu itu, rekrutmen sampai user. Tapi sampai akhirnya di situ aku ditolak setelah dari user kan. Aku bingung gitu, kenapa aku ditolak gitu. Padahal aku udah belajar kayak gitu. Nah, tapi di situ aku dikasih tahu nih gimana sih cara menyusun CV yang baik, terus gimana caranya uh, apa ya, cara berkomunikasi dengan baik gitu. Terus penampilan kita, terus Iya. gerak-gerik kita saat menunggu, saat memasuki ruangan itu tuh ternyata dinilai Oh, gitu. sangat penting juga nilai gitu ya, Mbak. Iya benar-benar banget, sangat dinilai gitu. Jadi aku akhirnya baru tahu dari situ. Tapi di situ aku akhirnya hilang rasa sakit hatiku karena Iya. mereka baik gitu. Hmm. Mereka sangat baik gitu memberikan aku tuh revisi secara langsung gitu. Dan sampai akhirnya dari situ aku nge-follow semua HRD, Iya. HRD di TikTok, di Instagram. Terus aku mulai aktif LinkedIn. Oh ya, kalian wajib banget aktif LinkedIn ya. Mulai dari kalian magang lah.
aktif LinkedIn lah, terus kalian ceritain aja waktu magang tuh kalian ngapain aja kayak gitu. Pokoknya mumpung kalian masih kuliah, masih semester 5 ke atas gitu, aktif aja di LinkedIn gitu. Karena LinkedIn tuh cepat banget buat dapat kerjaan. Malah tanpa kita cari itu nanti recruiter banyak yang lihat kita gitu. Karena LinkedIn tuh seluas itu dan secepat itu gitu pengaruhnya. Menurutku ya. Oke, sampai akhirnya udah selesai aku dikasih tahu revisi dan segala macamnya, aku nggak mau ngelamar kerja dulu tuh selama seminggu. Iya, istirahat dulu gitu. Istirahat dulu. Akhirnya aku fokus dulu sama les-lesku yang sebelumnya, pelatihan-pelatihanku yang sebelumnya, aku fokus dulu di situ sampai akhirnya aku pelajarin juga dari apa yang HRD ngomong, terus di Twitter juga aku cek juga di HRD bacot kayak gitu kan. Itu aku ngelihat trait-traitnya mereka, gitu. Gimana sih cara menyusun CV yang baik gitu kan. Ya udah sampai akhirnya aku belajar, aku menyusun yang baik gimana, terus aku mencari gitu kayak kamus bahasa Inggris yang baik tuh di yang mana gitu, kosakatanya gitu. Karena kalau pakai Google Translate itu suka asal-asalan gitu. Iya, kadang salah sih suka asal-asalan gitu. Kebalik-balik gitu. Benar banget. Terus sampai akhirnya menemukan itu, nyusun pelan-pelan, ya udah pelan-pelan, terus menyesuaikan juga. Jadi aku bikin CV itu gak cuma satu. Jadi karena waktu itu masih bingung kan, awal fresh graduate, mau ngelamar kerja apaan nih kayak gitu kan. Terus mau masuk yang kemana nih, bingung nih gitu kan, awal-awalnya gitu. Sampai akhirnya tuh aku bikin CV tuh banyak, ada yang khusus buat sekretaris, terus kemudian ada yang khusus admin, kemudian ada yang khusus ke perbankan waktu itu, ada yang khusus MT juga kayak manajemen trainee gitu. Terus ada juga yang khusus kreatif waktu itu karena aku mau masuk transisi. Iya. Menyesuaikan gitu. Jadi kita nyesuaiin soft skill yang kita punya dengan kualifikasi yang mereka punya, dan CV-nya tuh nggak boleh satu buat rame-rame tuh nggak bisa gitu karena jadi masing-masing gitu ya? Iya, harus masing-masing karena yang dinilai itu soft skill sama pengalaman kita tuh kira-kira tuh relate nggak sih dengan posisi yang kita lamar gitu. Iya. Sampai akhirnya aku tuh susun satu-satu tuh CV-nya gitu kan. Terus sertifikat yang kita masukin pun juga nggak yang semuanya kita masukin. Iya, yang nyambung aja, yang relate aja. Ya udah sampai akhirnya aku dipanggil di Transisi. Ya awalnya gitu sih. Awalnya harus sakit hati dulu ya baru kita... sakit hati kayak kecewa terus akhirnya sampai akhirnya kita diterima. Ya gitu sih, asalkan jangan sakit hatinya kelamaan ya. Kalau kelamaan nanti nggak progres. Nggak berkembang gitu. Benar banget. Oke, terus ini apa sih, seberapa penting sih relasi menurut Mbak Hana ketika kita tuh harus terjun mencari pekerjaan? Sangat penting banget. Iya, sangat penting banget. Makanya yang tadi aku bilang, saat kamu tidak dapat organisasi di kampus, carilah di luar gitu. Karena kita nggak ada yang tahu karena kita nggak tahu gitu. Pertolongan tuh ada aja gitu dari siapapun, dari mana aja tuh pasti ada gitu. Jadi carilah relasi kalian sebanyak mungkin, jangan pernah membeda-bedakan ras, suku, manapun intinya gitu. Dan pokoknya carilah relasi kalian sebanyak mungkin, terus berkomunikasi dengan baik gitu. Kalau bisa long term gitu, jangan cuma saat organisasi aja kalian bareng-bareng gitu. Tapi kalau misalkan udah selesai organisasi nggak komunikasi lagi, jangan kayak gitu. Tapi lebih kayak selesai organisasi itu tetap aja kayak masih sapa-sapaan atau misalkan nanya kabar atau gimana. Cukup sekadar itu aja gitu. Kadang diem-dieman juga gitu sih. Iya, pasti kan keseringannya kayak gitu. Karena aku juga ngerasakan, aku juga pernah kayak gitu. Tapi ternyata pas aku ngelamar kerjaan tuh, kalau aku nggak tahu info ini, nggak tahu info itu gitu, ya udah gitu. Jadi kayak harus cari sendiri gitu. Iya. Karena kalau dari temen tuh kita kayak lebih banyak sharing kan, enak, kita lebih banyak sharing. Kita dikasih tahu, siapa tahu mereka udah kerja duluan, di tempat kerjaku kosong loh kayak gitu, mau nggak masuk kayak gitu. Jadi kadang ada gitu aja ya. Iya, kadang ada aja gitu. Karena waktu pas aku udah masuk ke Transip itu ada yang nawarin gitu kan. Tempatku kosong nih, mau masuk nggak gitu, mumpung orang dalam nih gini-gini. Pasti banyak, pasti enak banget. Tapi itu enak banget itu, anggaplah rezeki kalian jalur fast track gitu kan buat dapat pekerjaan gitu. Makanya carilah sebanyak mungkin gitu. Dan kalau bisa enaknya sih kalian jalin hubungan dengan kakak kelas tuh sebaik mungkin juga gitu. Soalnya ini sih lebih enak tuh gini. Saat kamu punya alumni atau punya alumni di satu perusahaan, buat kamu masuk ke situ tuh akan lebih gampang. Hitungannya kalau alumni kamu di perusahaan itu attitude-nya baik, terus pekerjaannya baik gitu,
si recruiter pun nggak akan apa ya, nggak akan nyesel buat narik dari jurusan yang sama lagi gitu. Atau dari misalkan ada dari adik kelas si orang itu pun nggak akan ngerasa masalah gitu, karena toh orang ini pekerjaannya bagus, attitude-nya baik. Gitu sih. Jadi intinya harus banyak-banyak gitu ya, cari relasi dari luar atau dari manapun. Jangan cuman sekedar di prodi aja gitu. Iya. Kalian masih kuliah. Tapi gini online ya Mbak, online jadi kayak agak susah sih menurutku kalau cari relasi gitu. Kalau lebih keluasnya ke fakultas-fakultas gitu, iya pandemi sih, kayak gini. Iya. Tapi sebenarnya ini sih, kalau kalian ikut pelatihan-pelatihan itu kalian ketemu orang-orang baru lagi gitu. Enaknya walaupun secara virtual gitu, Iya. Virtual. Karena sampai sekarang pun aku juga masih ikut pelatihan juga gitu, pelatihan komunikasi gitu. Aku masih ikut pelatihan komunikasi yang diadain Kominfo, Siberkasi, dan detik.com. Aku masih ikut pelatihan itu dan aku ketemu orang baru gitu, karena di situ kita berinteraksi banyak hal gitu, walaupun secara virtual. Kita juga ada grup dan segala macam. Kayak ya udah kita ikut asik aja gitu, saat mereka chat apa gitu, ya udah kita balas aja dan segala macam, sampai akhirnya tuh nanti mereka nyaman sendiri, oh ini orang baik ya gitu, oh ini orang komunikasinya bagus ya gitu, terus ramah sepertinya gitu. Jadi nanti intinya tuh kita harus bikin personal branding yang oke lah gitu terhadap orang lain. Jadi orang lain tuh melihatnya kita, oh nih orang ramah nih orang ini. Jadi mereka tuh tertarik buat berteman dengan kita gitu. Oke, terus langsung saja ya Mbak, selanjutnya. Kalau mau masuk ke dunia kerja nih, pastinya kan butuh prepare atau persiapan. Nah, terus kenapa sih kita ini harus persiapan untuk terjun ke dunia kerja? Nah, menurut Mbak Hana ini gimana? Persiapan untuk kerja ya? Kalau persiapan untuk kerja tuh sebenarnya lebih ke mental sih. Mentalnya harus siap banget gitu, karena karena sangat-sangat berbeda dunia kuliah dan dunia kerja gitu. Apalagi yang tadi aku bilang gitu kan, aku kaget gitu awal masuk gitu kan. Itu yang pertama kali harus kalian siapin gitu. Apalagi kalau misalkan kalian saat masuk kerja itu nggak ada teman seumuran, atau misalkan nggak ada temen yang bareng masuknya gitu. Bergaul dengan yang tua-tua gitu kan, itu pasti kalian akan kaget banget, kayak cultural shock banget gitu, walaupun kalian di satu daerah yang sama gitu, tapi kan tetap aja gitu, namanya orang yang udah berpengalaman dengan yang belum berpengalaman itu pasti beda banget feel-nya, kemudian cara bekerjanya gitu, pasti ada aja gitu salahnya, namanya fresh graduate ya, orang baru yang belum ada belum ada pengalaman begitu banyak gitu dibandingkan orang beliau-beliau yang sebelumnya gitu. Lebih ke mental sih, terus ini sih diperhatiin baik-baik gitu, kayak kualifikasinya gitu. Kayak misalkan kalian mau ngelamar sebagai seorang pegawai bank gitu, nah kalian cari tahu nih dari sekarang gitu, pegawai bank tuh kualifikasinya harus apa sih, misalkan communication-nya harus bagus gitu, terus harus pintar bahasa Inggris, ya udah jadi kalian harus siapin gitu. Siapin dari sekarang gitu ya. Iya, siapin dari sekarang. Misalkan kalian ikut pelatihan, atau misalkan kalau misalkan kalian males ikut pelatihan, ya udah ikut organisasi aja. Organisasi kan kita juga berkomunikasi gitu kan. Kita juga berkomunikasi gitu. Nanti lama-lama pun kalian juga akan terbiasa gitu. Oh, kata-kata yang kayak gini tuh ternyata nggak boleh ya disebut di depan teman atau di depan yang lebih tua kayak gitu. Ntar lama-lama kalian terbiasa sendiri gitu. Terus kalau misalkan untuk bahasa Inggris, kalau kalian males ikut les, atau misalkan kalian gak mau ngeluarin biaya lebih gitu kan, banyak banget platform-platform online yang menyediakan kalian untuk berinteraksi gitu. Kayak misalkan kalian main LinkedIn juga, itu tuh dia kayak ada kayak gimana cara kita tuh berinterview dengan HR luar negeri gitu. Jadi kalian bisa latihan aja di situ gitu. Kalau misalkan emang kalian gak mau les, atau misalkan kalian gak mau latihan, latihan ngobrol aja gitu. Atau misalkan kalian ikut organisasi aja gitu. Kan kalau di UNS ada namanya ISEC ya. Dulu tuh aku pernah ikut juga ISEC, tapi gak keterima buat organisasinya. Tapi kalau untuk student exchange yang waktu itu aku keterima di India. Cuman gak aku ambil karena gak dibolehin orang. Dia jauh sekali jauh gitu, banget. Ya, jadinya nggak diambil, sayang banget gitu. Jadi banyak banget gitu. Kalau misalkan kalian nggak mau pelatihan, pasti ada alternatif lainnya gitu. Kayak
misalkan komunikasi, kalau kalian gak mau ikut pelatihan ya udah kalian ikut organisasi gitu. Terus kalau bahasa Inggris, kalau kalian gak mau ikut pelatihan ya ikut organisasi gitu. Kalau misalkan emang kalian gak mau ikut organisasi, gak mau ikut pelatihan ya udah belajar kamus sendiri. Kalian beli kamus, kalian belajar aja gitu, baca-baca gitu. Nih smart tuh artinya apa, pintar. Ya udah kalian baca aja satu-satu. Tapi kan kalau kayak gitu lebih susah gitu kan. Iya, Ya. lebih lama juga. Lebih lama. Kalau kalian di organisasi kan kalian lebih banyak ngomongnya gitu. Jadi nggak harus terpaku dengan kosakata yang baku gitu. Lebih ke Jadi itu sih tadi iya, kualifikasinya ya. lebih Yang ke harus mental ya. mental sama kualifikasi yang dicari perusahaannya itu kayak gimana itu Oh iya. dipersiapin aja dari sekarang. Dan pokoknya semester 5 ke atas udah pikirin baik-baik ya kalian mau kerjanya tuh apa gitu. Jadi biar tidak menyesal gitu. Tidak apa ya, saat kalian udah lulus kalian udah bisa langsung persiapkan diri, CV-nya dibagusin, kemudian udah disesuaikan dengan posisi kerja perusahaan yang cari kayak gitu. Oke, terus nih kalau mahasiswa PAP ini kalau mau magang, mendaftarkan magang di admis perkantoran atau di tempatnya Mbak Hana ini boleh nggak mahasiswa PAP? Kalau mau mendaftarkan magang? Kalau magang bisa banget gitu, cuman masalahnya ini kan kita di Jakarta ya gitu, jadi lebih dimayoritasin anak Jabodetabek mungkin ya, kalau misalkan di Trans TV-nya sendiri gitu. Dan di Trans TV itu sebenarnya ada batch-nya gitu. Jadi tiap tahun tuh pasti buka magang gitu. Jadi kalian bisa langsung cek aja di Instagramnya Trans TV gitu. Dan kalau dari CT Arsa Foundation-nya juga ada kok magangnya gitu. Tapi ya itu di Jakarta juga gitu. Kalian nanti bisa lihat juga di IG-nya CT Arsa Foundation. Tapi kalau misalkan kalian mau jadi volunteer-nya CT Arsa Foundation itu udah ada di 10 titik atau 16 titik kota gitu. Dan di Solo pun ada gitu kalau kalian mau ikut gitu. Nanti kalian bisa sharing-sharing sama kita CT Arsa Foundation yang di pusat gitu. Kalian juga ada kegiatan nanti di sana gitu. Jadi bisa, tapi itu ya Mbak ya, diprioritasin yang daerah Jakarta ya? Jabodetabek, karena kan nggak ada mes juga kan, kita nggak menyediakan mes gitu. Jadinya Jabodetabek. Cuman kalau misalkan kalian di Bank Indonesia tuh yang di Solo waktu aku kemarin itu bisa banget gitu. Cuman kayaknya tuh ada masa tunggunya gitu, jadi kalian harus apply 6 bulan sebelumnya gitu. 6 bulan kalian sebelum magang tuh kalian harus sudah apply. Oh, jadi 6 bulan sebelum magang di-apply dulu? Iya, gitu. Karena itu ngantri banget yang iya pastinya sih Mbak. Dan itu benefitnya banyak banget sih, selain dapat fee, kita juga dapat ilmunya tuh banyak banget. Iya, gitu, banyaknya luar biasa. Banyak banget gitu. Dan di sana kita benar-benar diputar di seluruh departemen gitu. Jadi kita nggak hanya berfokus di belajar di satu departemen aja, tapi kita diputar. Jadi biar kita tuh merasakan semua pekerjaan yang dilakukan departemen itu gitu. Ya. Terus nih, seberapa besar sih peluang lulusan PAP di dunia kerja menurut Mbak Hana? Oke, aku bingung ya kalau misalkan ngomongin peluang ya, karena kan itu harus persenan, harus data secara real gitu. Cuman kalau kalian mau usaha, kalau kalian ya tadi gitu menyesuaikan skill kalian dengan requirement kualifikasi perusahaan yang dicari gitu, aku yakin kalian pasti bisa banget gitu, dan pasti besar banget peluangnya gitu dibandingkan dengan jurusan lainnya gitu. Karena ya itu sih kuncinya di diri kalian sendiri. Iya sih. Kuncinya di diri kalian sendiri. Pokoknya jangan pernah takut bermimpi. Mimpi tuh jangan tanggung-tanggung gitu. Sekalian yang gede aja gitu. Karena yang tadi aku bilang berasal dari omongan kosong, omongan-omongan nyeletuk lainnya yang sebenarnya nggak jadi rencana buat kita tuh. Itu sebenarnya udah afirmasi positif buat kita di masa depan gitu. Siapa tahu kan dikabulin, kita nggak ada yang tahu. Misalkan kita bisa bilang aja gitu, pengen banget nih kerja di BI gitu, walaupun jurusan kita nggak bisa, tapi ternyata kamu punya orang dalam atau tadi aku bilang kalian punya relasi orang dalam gitu, tapi kalian bisa di sana gitu kan. Kita nggak ada yang tahu rezeki itu datang dari mana aja gitu. Atau misalkan kamu pengen banget kerja jadi MT gitu, MT di perusahaan mana aja gitu. Pengen banget nih kayak jadi pemimpin di perusahaan apa gitu. Tapi ternyata pas saat kalian ikut rekrutmen kerja, ternyata kalian keterima di MT satu perusahaan. Sedangkan kalau MT itu kan jalur fast track juga ya. Dia itu nanti setelah kita dinas 1 tahun gitu, kalian akan langsung jadi manajer gitu kan ya. Kalau nggak salah kan
taunya kan kayak gitu kan. Pada taunya gitu manajemen trainee itu jalur fast track banget buat posisi kerja gitu sebenarnya. Jadi mimpi tuh nggak usah tanggung-tanggung gitu. Langsung yang gede aja, yang gede besar ya. iya gitu. Siapa tahu terkabul karena itu afirmasi positif sih buat kita semua gitu. Oke, langsung aja pertanyaan terakhir ya Mbak. Apa sih yang menarik saat menjalani proses studi PAP nih? Yang menarik? Iya. Oke, aku mungkin kalau yang menarik itu lebih ke prakteknya ya. Kita tuh prakteknya banyak ya, nggak hanya teori aja gitu. Kayak kita belajar simulasi bisnis gitu. Kita benar-benar merasakan nih gimana saat kita menjadi bos, pimpinan gitu. Gimana cara kita pas jadi keuangan, sekre kayak gitu. Seakan tuh kita merasakan posisi tersebut secara nyata gitu. Kemudian ini juga kan kita mikirnya PAP itu ya udah kita melakukan kegiatan administrasi aja gitu, tapi ternyata enggak gitu. Kita tuh juga belajar komputer administrasi dan di situ kita belajar Photoshop, CorelDRAW. Terus waktu itu tuh aku inget banget aku belajar sama Pak Arif. Oh iya Pak Arif. Belajar bangunan 3 dimensi, cuman aku lupa namanya. Oh Blender kalau nggak salah ya, belajar aplikasi Blender. Aku juga kayak di luar nalar juga sih. Oh ternyata PAP belajar kayak gini juga sih, belajar kayak gini juga ya gitu. Seru sih gitu, seru belajar-belajar kayak gitu karena itu nambahin skill juga dan sampai sekarang kepake gitu ilmunya. Kayak misalkan aku udah foto nih gitu, ternyata background fotonya tuh ternyata harusnya merah tapi aku fotonya udah terlanjur biru gitu. Tapi karena aku punya ilmu CorelDRAW waktu itu, ya udah aku pakai aja, tinggal ganti gitu. Atau misalkan aku mau bikin tanda tangan atau misalkan mau edit foto bisa di Photoshop kayak gitu. Jadi kepake banget sih ilmu yang lainnya gitu, nggak cuma sekedar administrasi aja gitu. Yang bikin unik di situ sih, yang bikin aku sampai sekarang kayak oh ternyata ilmu-ilmu kayak gini tuh kepake juga ya gitu. Jadi nggak harus berkaitan dengan administrasi melulu ya Mbak ya. Kayak kita akuntansi itu kan juga nggak terlalu berkaitan dengan administrasi kan, karena akuntansi kan lebih kayak kita ngitung soal keuangan kan gitu. Kalau administrasi kan kita kerjaannya cuma kayak mencatat, lebih ke mencatat, mendengarkan, ya lebih ke ya tugas-tugas sekre-sekre gitulah gitu kan. Cuman tuh kita juga belajar keuangan tuh juga banyak gitu. Akuntansi tuh waktu itu ada 2 semester apa ya kalau nggak salah belajar itu. Terus belajar statistika juga, itu kan susah banget tuh dulu sama siapa ya. Lupa, itu kan juga susah gitu. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang ternyata di luar PAP itu juga banyak gitu. Tapi itu menambah wawasan banget sih, dan ya itu ternyata kepake buat sekarang gitu. Sangat-sangat kepake. Itu aja sih paling. Oke, terus ini dari kita ini ada Q&A ya. Nah, bahannya tolong jawab dengan cepat. Terus apa alasannya gitu? Ya, oke. Yang pertama ini ya, nikah atau S2? S2. Terus alasannya apa? Alasannya aku nggak mau nikah muda. Aku masih trauma dengan lelaki. Sakit Jadi hati aku ya Mbak ya? Iya benar, aku mau lanjut S2 dulu kayaknya. Iya. Terus nih kalau yang ada kedua. Rezeki ya. Oh iya, amin. Terus yang kedua nih, ibu rumah tangga atau wanita karir? Wanita karir. Ya pastinya aku sih. Aku nggak bisa diem di rumah. Aku nggak bisa diem gitu. Aku mending cari uang. Udah kebiasaan sih Mbak, kalau menurutku juga ya. Benar banget. Terus ini buat Mbak Hana ini sepatah 2 kata lah, sepatah atau 1 kata untuk mahasiswa PAP. Oke. Sepatah 1 katanya bisa. Itu doang, bisa. Kalian pasti bisa. Tenang aja, semua posisi pekerjaan yang kalian mau itu pasti bisa. Pasti ada jalannya gitu. Tinggal gimana cara kalian mau usaha, gimana cara kalian mau ikhtiarnya kayak gitu. Karena semuanya tuh pasti bisa. Oke. Itu aja sih paling dari aku. Iya. Oke, makasih Mbak Hana untuk sharing-sharing dengan kita nih, mau. Iya, sama-sama. Iya. Terus itu tadi obrolan kita dengan Mbak Hana tentang pengalamannya Mbak Hana. Ternyata seru juga ya, dari kecewa terus akhirnya bangkit gitu ya. Terus saya rasa cukup sekian bincang-bincang dengan Mbak Hana. Terima kasih Mbak Hana. Iya, sama-sama ya Aura. Oke, saya Mona selaku host. Apabila ada salah kata, mohon maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.